Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 berjumpa lagi bersama Sanggar Belajar Solusi. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Bagaimana video selengkapnya? Simak terus ya videonya. Anak-anakku, untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu diantaranya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Jadi perbedaan antar suku, bahasa, agama, dan adat istiadat seharusnya kita jadikan sebagai kekuatan kita menjadi satu bangsa, satu negara, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Prinsip yang kedua yaitu adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip yang ketiga yaitu adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan bertanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesama, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa, sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Jadi bebas di sini bukan berarti semaunya sendiri, tapi suatu kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada sesama manusia, kepada Tuhan yang Maha Esa, dan kepada bangsa dan negara. Prinsip yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Manusia Indonesia merasa satu senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Nah, anak-anakku semuanya, silakan perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini menunjukkan bahwa keanekaragaman atau kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia.
yang meliputi kebinekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman, karena dengan adanya kebinekaan dapat mudah membuat penduduk Indonesia yang berbeda pendapat dan lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu dapat meledak, yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itulah, segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Baik anak-anak, demikian tadi adalah materi hari ini, yaitu tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, di mana prinsip tersebut terdiri dari 5 prinsip, diantaranya adalah 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, 2. Prinsip nasionalisme Indonesia, 3. Prinsip kebangsaan yang bertanggung jawab, yang keempat prinsip wawasan Nusantara, dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Jika kelima prinsip tersebut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja meskipun di Indonesia terdapat banyak keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, tetapi dengan semangat persatuan dalam keberagaman dapat kita wujudkan sebagai negara dan bangsa yang bersatu, kuat, adil, dan makmur. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.